Sesudahnya Majapahit menjadi kerajaan paling sukses dan sangat berjaya di masanya, tibalah saatnya, di mana Majapahit mengalami kemunduran atau kemerosotan. Pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri. Jangan lupa like and subscribe di channel ini. Di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Ayutthaya. Hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka, yang didukung oleh dinasti Ming. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya Wirabumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang Saudara, atau yang disebut juga Perang Regrek, diperkirakan terjadi pada tahun-tahun 1405 sampai tahun 1406, antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dihukum mati. Tampaknya, Perang Saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas wilayah-wilayah taklukannya di daerah-daerah lain. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng-ho, seorang jenderal Muslim China, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng-ho ini telah menciptakan komunitas Muslim China dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel, maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat yang bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka, yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara, satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi dan Palembang. Sebagaimana ditulis pada catatan Yingye Senglan ciptaan Mahuan, salah satu penerjemah Laksamana Cheng-ho. Dan setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit, yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426, dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita, yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana, dari seorang selir yang juga putri kedua Bre Wirabumi. Pada tahun 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bre Pamotan menjadi raja dengan gelar
Raja Sawardana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 Masehi. Jangan lupa like and subscribe di channel ini. Kemudian, pada tahun 1468, Brekertabumi, putra bungsu Raja Sawardana memberontak terhadap Singhawikramawardana. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Brekertabumi, Singhawikramawardana melarikan diri ke pedalaman di daerah Keling, Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri. Setelah Singhawikramawardana meninggal, ia digantikan oleh putranya Ranawijaya. Pada tahun 1474, Ranawijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Brekertabumi, serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Hal ini diperkuat oleh prasasti Jiu dan Petak. Ranawijaya mengaku bahwa pada tahun 1474, ia telah mengalahkan Kertabumi. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak.